Bab 53. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sial. Katz, pemilik kelas epik ketiga, sangat marah. Kue. Anda telah membunuh perintis yang diracuni. Kain yang diracuni telah diperoleh. 543.500 XP telah diperoleh. Anda telah membunuh perintis yang ditutup-tutupi. 617.000 XP telah diperoleh. Hal-hal ini. Sebulan yang lalu, Katz akhirnya mendapat peringkat ke-39 pada Top Ranker. Itu adalah hasil dari mengambil keuntungan dari kelas epiknya, yang berspesialisasi dalam berburu. Katz baik-baik saja sampai saat itu. Hanya butuh 1 bulan baginya untuk mencapai dari 53 ke 39. Jadi, dia percaya jika tujuan nomor 1 yang ia tuju, tidak jauh di belakang. Tapi apa yang sedang terjadi? Kecuali waktu tidur, dia duduk dalam kapsul sepanjang hari dan berburu. Namun, peringkatnya tertahan di 39 dan dia tidak bisa meningkatkannya. Kemudian hari ini, peringkatnya turun ke posisi ke-40. Kebanggaan tinggi Katz hancur. Inilah aku. Kenapa aku berkeliaran di peringkat ke-40 selama sebulan? Dia mendapat kelas epik yang hebat. Jadi, dia menyatakan di siaran, jika dia akan memenangkan tempat pertama di Top Ranker. Lalu apa ini? Orang-orang dari seluruh dunia tertawa, ketika mereka melihat daftar Top Ranker. Putra kedua dari Jin, konglomerat Jepang terkemuka, dicap sebagai pembual bagi dunia. Aku tidak bisa mengerti, tidak peduli bagaimana aku memikirkannya. Katz tidak berhenti berpikir, saat berburu monster. Attack Power dan Attack Speed Blood Warrior tidak tertandingi. Tidak ada kelas lain yang bisa berburu secepat, dan semudah ini. Lalu, mengapa peringkatku tidak naik? Bagaimana orang-orang itu naik level, lebih cepat dariku? Petik 1. Katz saat ini level 215. Dari level 210, jumlah XP yang dibutuhkan untuk naik level meningkat secara signifikan. Ini disebut bagian neraka oleh peringkat. Namun, Katz dengan cepat mendaki bukit dengan berburu sendirian. Tapi peringkatnya tidak naik. Itu tidak berguna, meskipun fakta jika XP-nya terus mendaki. Dia memanfaatkan kekuatan keluarganya, dipersenjatai dengan barang-barang terkuat, dan memiliki kelas terbaik. Namun demikian, peringkatnya. Itu berarti, kemampuan bermain gameku lebih rendah dari yang lain. Katz tidak bisa mengerti. Aku belum pernah melewatkan posisi teratas dalam game apapun, sejauh ini. Dibandingkan dengan saudara laki-laki dan perempuannya yang disebut jenius, otaknya agak kurang. Dia memiliki temperamen yang lemah, dan dia benar-benar dikecualikan dari menjadi pengganti. Namun, bakatnya dalam bermain game melebihi kakak dan adiknya. Dan dia yakin, jika dia adalah yang terbaik di dunia. Tapi sekarang, harga dirinya hancur. Aku tidak bisa menerimanya. Katz adalah pecundang di dunia nyata, yang tidak bisa melewati tembok kakak dan adiknya. Dia tidak ingin menjadi pecundang, bahkan disatisfi. Jadi, dia membuat keputusan. Aku akan memindahkan tempat berburuku ke tempat yang lebih kuat. Petik 1. Saat ini, Katz sedang berburu di tempat yang dipenuhi dengan monster level 230. Monster di sini muncul dalam kelompok 3 ekor dan memiliki skill yang berbeda. Sehingga, bahkan peringkat terbaik perburuan dalam sebuah party, ada di tempat ini. Bahkan Katz yang menyerap HP musuh setiap kali ia menyerang, harus sangat bergantung pada Potion untuk bermain solo di sini. Sekarang, dia ingin bermain solo di tempat berburu tingkat yang lebih tinggi. Itu sulit, tidak peduli seberapa bagus kelasnya. Jika dia sedikit ceroboh, dia akan mati dan kehilangan pengalaman. Tapi, Katz punya uang. Aku akan mempersenjatai diri dengan item dan Potion yang lebih baik. Senjata, armor, dan aksesori Katz semuanya memiliki nilai kelas unik. Tapi, Katz tidak puas. Secara khusus, kinerja armor dan sarung tangannya tidak memuaskan. Armor of Great Sorrow. Peringkat, unik. Daya tahan, 38/310. Defense, 459. Move, speed, -11%. Asteris memantulkan 10% dari damage yang diterima. Asteris setelah durabilitas turun di bawah 100, semua statistik akan meningkat 5%. Armor yang dikenakan Deimode, mantan knight, ketika dia bertarung dengan Piaro dan dituduh sebagai pengkhianat. Armor Deimode dipenuhi dengan dendam dan rasa sakitnya. Pembatasan player. Level 180 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 750. Stamina lebih dari 600. Intermediate Heavy Armor Mastery, level 4 atau lebih tinggi. Berat, 2300. Black Wind Gauntlets. Peringkat, unik. Daya tahan, 110/170 pertahanan, kecepatan serangan. Defense, 57. Attack Speed, plus 5%. Akurat plus 10%. Sarung tangan yang digunakan oleh Assassin's Blackwind. Konten iklan. Sangat ringan dan nyaman dipakai, sehingga Anda dapat menyerang target, dengan lebih cepat dan lebih aman. Pembatasan player. Level 200 atau lebih tinggi. Agility lebih dari 220.
Berat, 200. Armor of Great Sorrow memiliki opsi yang sangat bagus. Tapi, pertahanannya kurang dari armor berat lainnya. Sementara itu, Blackwing Gauntlets memiliki kinerja dasar yang bagus. Tapi, tidak ada opsi khusus. Keduanya kurang, meskipun barang-barang unik. Aku butuh armor dan sarung tangan baru. Katz memutuskan untuk lockout. Kemudian, dia pergi ke situs perdagangan item dan melihat daftar armor dan sarung tangan. Puluhan ribu item muncul di daftar, tapi dia tidak bisa menemukan yang lebih baik dari Armor of Great Sorrow dan Blackwing Gauntlets. Pada titik ini, Armor of Great Sorrow dan Blackwing Gauntlets adalah item terbaik. Gila. Tidak ada gunanya, bahkan jika dia ingin menghabiskan uang. Katz mengutuk para player blacksmith. Apakah blacksmith hanya bermain-main? Kapan mereka bisa membuat item lebih unggul, dari item yang diperoleh melalui berburu atau quest? Sial, bukankah ini disebut melalaikan tugas? Setidaknya, ada 2 miliar player di Satisfy. Permintaan item sangat besar, tapi, pertumbuhan player kelas produksi relatif lambat. Sehingga, pasokan tidak bisa mengimbangi permintaan. Para player Satisfy dengan tulus berharap untuk penampilan blacksmith yang terampil. Euphemina beruntung, jika dia menyadari blacksmith yang disebut Great, dan memintanya untuk membuatnya menjadi barang. Tapi tidak, Euphemina tidak merasa begitu baik. Perbatasan, ibu kota Erlstein. Di tempat di mana ratusan pedagang datang dan pergi setiap hari, Euphemina sudah tinggal di sini selama seminggu. Dia mengumpulkan informasi, dia praktis tinggal di pasar. Dan dia juga memantau situs perdagangan barang dan situs lelang, setiap jam. Tapi, dia tidak bisa menemukan cara untuk membuat orb itu. Tidak, semua metode membuat orb nampaknya telah menghilang. Euphemina biasanya tidak tertarik pada cara membuat item. Tapi sekarang, dia menyadari betapa sulitnya itu. Secara khusus, metode membuat barang dengan batasan tingkat tinggi, seperti mendapatkan bintang di langit. Oh, pada akhirnya, semua usahaku sia-sia. Apakah kerajinan benar-benar langka? Dalam sebulan terakhir, Euphemina mencari semua kota besar di kerajaan immortal. Namun, dia tidak mendapatkan hasil apapun. Jadi, dia ingin menangis. Dia mendapatkan 6.500 gold dari Game to Product Item dan Quest Rabbit. Jadi dia percaya, jika dia dapat dengan mudah mendapatkan metode produksi, menggunakan uang ini. Namun, kenyataannya terlalu dingin. Ini menyebalkan. Tapi, ekspresi Euphemina menegang di depan rumah lelang. Itu karena, stat insight-nya yang luar biasa tinggi, mendeteksi tatapan seseorang. Itu sudah dimulai 2 hari yang lalu. Orang yang tidak dikenal, secara sistematis memantaunya. Siapa ini? Euphemina adalah seorang serdadu rahasia, yang meninggalkan banyak manfaat, termasuk ketenaran. Terlebih, dengan menjadikan namanya pribadi dalam daftar top ranker, mustahil. Dia beroperasi dengan hati-hati, dengan banyak nama samaran. Dengan kata lain, itu tidak mungkin bagi seseorang untuk menangkap ekornya. Ini adalah pengalaman pertamanya, dengan dipantau. Itu tidak menyenangkan. Siapa, mengapa, bagaimana? Euphemina memasuki gang terpencil, lalu dia berbicara ke udara. Keluar, aku tahu kamu di sana. Keluar, aku tahu kamu di sana. Petik 2 tanda seru petik 2. Kata-kata target yang ia amati, menyebabkan jantung Faker turun. Tentunya, dia tidak melihat melalui skill stealth kan. Tidak, itu tidak mungkin. Faker adalah jenius yang mencapai posisi pertama pada peringkat Assassins, hanya 8 bulan setelah memulai Satisfy. Bahkan Old Sword Demon yang telah menjadi Assassins nomor 1 sejak Satisfy diluncurkan, jatuh karena bakat Faker. Seorang blacksmith tidak dapat mendeteksi stealth-ku. Faker yakin, dan melaporkannya ke jendela obrolan party. Apakah masuk akal, kalau dia mengacu padaku? Pasti kalian. Ada serangan balasan. Jangan membuatku tertawa. Kami telah mengamankan jarak yang aman. Dia tidak bisa memperhatikan kami. Hei, dia menatap ke arahmu di tempat pertama. Kakek assassin nomor 1, ditemukan oleh blacksmith belaka. Kenapa kamu tetap sangat dekat? Kamu memiliki terlalu banyak kebanggaan, sebagai assassins nomor 1. Faker dan anggota partinya adalah bagian dari Guild Sedekah. Itu sekitar sebulan yang lalu. Guild Sedekah menerima informasi tentang game to product item di Winston, dan dengan cepat berkumpul di Winston. Kemudian, mereka mengumpulkan informasi tentang blacksmith yang membuat dagger berperingkat epic. Ada banyak orang yang menonton pertandingan pada saat itu. Jadi, mudah bagi Guild Sedekah untuk mengumpulkan informasi. Ide blacksmith itu adalah Erina. Jenis kelaminnya perempuan, tingginya 160 cm. Dia diperkirakan berusia antara 17 sampai 19 tahun. Dia memiliki rambut emas cerah hingga ke pinggang, dan penampilan cantik yang tak terlupakan. Guild Sedekah menyelesaikan potret Erina berdasarkan pernyataan saksi, sebelum berpisah untuk melacak Erina. Kemudian 2 hari yang lalu, Faker dapat menemukan Erina di Frontier. Jishuka mendengar laporan dari Faker dan memerintahkan. Aku akan menemuinya secara langsung. Terus awasi dia, sampai aku tiba di Frontier. Dan sekarang, pengawasan Faker berada di ambang untuk diperhatikan oleh Erina.